Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas di sore hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hai anak-anak semua, teman-teman yang nonton di video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai perundungan. Pasti sudah tahu betul ya apa itu perundungan. Nah, dalam materi kali ini yang kita bahas adalah stop perundungan. Ya, kalian tentunya pernah mendengar ya kalimat kata-kata pembuli dan perundungan itu. Nah, kita akan bahas apa sih perundungan itu, kapan dan di mana perundungan itu bisa terjadi. Jadi kita akan membahasnya di sini ya. Perundungan adalah atau bullying, perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Nah, ini tadi pengertian secara global ya mengenai perundungan itu apa ya. Jadi pembulian ini atau perundungan ini sangat sering terjadi mungkin di kelas kalian atau di suatu tempat, di lingkungan setempat atau kelompok tertentu ini yang membuat perasaan tidak nyaman, tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun dunia maya atau di sosial ya. Jadi perundungan ini dianggap telah terjadi bila seorang merasa tidak nyaman ya. Jadi di antara kalian bila merasa tidak nyaman itu kemudian dia melakukannya itu secara berulang-ulang, maka bisa dikatakan itu adalah perundungan ya. Nah, kemudian, nah bisa kalian lihat di sini bentuk-bentuk perundungan itu sebenarnya ada 3 ya. Jadi yang pertama itu verbal, kedua fisik, kemudian sosial ya. Nah, yang verbal di sini ternyata kita membentak seseorang, berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan orang lain itu termasuk dalam bentuk perundungan verbal ya. Nah, kemudian yang fisik itu bisa kalian lihat di sini seperti menampar, mendorong, mencubit, menjabak, menendang atau meninju ataupun memukul seseorang secara berulang-ulang itu juga termasuk pembulian atau perundungan dalam hal fisik ya. Kemudian dalam hal sosial, sosial di sini bisa dikatakan dengan pada saat kita berkumpul dengan teman-teman kita, orang-orang di sekitar kita, seperti mengucilkan, membeda-bedakan, mendiamkan, mengepek, menyindir, dan menjelekkan itu juga termasuk dalam hal perundungan dalam bentuk sosial ya. Baik, selanjutnya ada perundungan dalam dunia maya atau cyberbullying. Ini yang paling sering terjadi di sekolah kita mungkin ya, bisa terjadi pada saat di Wagroup, kemudian sosial media lainnya. Contoh, seperti memperolok di media sosial, mengirimkan pesan yang menyakiti, menghina, mengancam, menyindir, atau mengepek orang lain, itu juga termasuk perundungan. Kemudian pesan teror, menyebarkan kabar bohong, mengubah foto yang tidak semestinya. Kemudian perang kata-kata ini bisa dikatakan misalnya adu status biasanya ya di WA, Instagram atau di mana aja untuk saling berbalas-balasan di WA. Kemudian membuat akun palsu juga termasuk perundungan dunia maya. Kemudian memperdayakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang memalukan orang lain juga termasuk perundungan dunia maya. Mengucilkan seseorang dari grup daring atau grup WA ya itu juga termasuk perundungan. Jadi kalian harus ekstra hati-hati. Di mana saja sih terjadinya perundungan itu? Ternyata perundungan itu bisa terjadi di mana saja. Contoh kalau di sekolah, kita sering sekali ya kita berkumpul dengan teman-teman, kita berkumpul dengan guru, kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita. Itu di sekolah sangat sering terjadi. Mungkin ada kata-kata atau kalimat yang bisa menyinggung orang lain. Jadi di perundungan itu bisa terjadi di sekolah, di kelas, di halaman, di kantin, di kamar kecil pun ternyata bisa terjadi perundungan ya. Atau sekolah dan tempat-tempat sepi di rumah juga bisa terjadi perundungan. Contoh di rumah itu bisa terjadi perundungan adalah antara kakak dengan adik. Biasanya ya suka merundung adiknya, suka merundung kakaknya. Nah, ini juga termasuk perundungan itu kalau di rumah kita. Nah, kemudian di tempat-tempat anak berlatih bisa seperti ekskul, seni tari, bernyanyi atau lukis atau di tempat ibadah pun ternyata bisa terjadi perundungan ya. Nah, jadi memang harus kita berhati-hati dalam berkata-kata, berucap, kemudian bersosial. Kalau memang bisa itu gunakan kata-kata dan kalimat yang baik-baik saja ya. Kemudian media sosial dan pesan elektronik lainnya. Media sosial, pesan elektronik lainnya yang sering kita dengar ya, bisa melalui WA, kemudian melalui Instagram, kemudian Twitter, Facebook itu juga harus berhati-hati jangan sampai kita mengatakan kata-kata yang kurang baik terhadap orang lain melalui dunia media sosial ya. Nah, kemudian
Kapan sih terjadinya perundungan itu? Nah, perundungan itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja, dapat berlangsung dalam 24 jam, baik di dunia maya, nyata, ataupun dunia cyberbullying. Ya, cyberbullying ini bisa dikatakan yang pernah kita lihat ya di sosial media itu, yang sudah Ibu jelaskan tadi, itu mengenai misalnya adu sosial media menjelekkan satu sama lain, yang tadi sudah kita bahas yang ini ya. Nah, ini tadi pesan teror, menyebarkan kabar bohong, itu juga termasuk cyberbullying. Jadi harus ekstra hati-hati dalam penggunaan HP, WA, kemudian penggunaan ketikan jari, kita harus betul-betul hati-hati dalam hal mengetik sesuatu kata atau kalimat, jangan sampai menyinggung orang lain ya. Baik, selanjutnya dampak perundungan ya, dampak perundungan bagi korban itu dampaknya itu ada banyak sekali ya. Contoh di sini seperti emosional terganggu, fisiknya, akademisnya, dan sosial. Jadi harus ekstra hati-hati dalam kalian merundung atau berkata-kata yang kurang baik. Belum tentu orang itu langsung terima apa yang kita ucapkan. Kadang-kala mereka itu bisa tersinggung, kemudian bisa sakit hati dan marah. Jadi harus ekstra hati-hati. Kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah akademisnya ya. Kenapa akademisnya? Nah, biasanya akademis di sini bisa dikatakan mungkin penurunan prestasi akademis. Dia tidak mau lagi turun ke sekolah karena pernah dirundung atau disakitin atau dibully. Kemudian penurunan tingkat kehadiran di sekolah. Kalau dia sudah merasa ada di kelasnya yang merundung atau membuli, biasanya tidak mau turun ke sekolah lagi. Anak-anak ini seperti korban ya, tidak akan kembali untuk turun ke sekolah. Kemudian berkurangnya minat pada tugas dan kegiatan sekolah lainnya. Biasanya dia tidak mau mengerjakan tugas, tidak mau ke sekolah, tidak mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Biasanya ya mending saya tidak sekolah aja tuh di rumah aja. Kemudian sulit berkonsentrasi, dia tidak akan bisa konsentrasi karena kepikiran yang habis dirundung tadi, habis dibully tadi. Nah, yang terakhir ini sangat sangat jangan sampai kejadian ya drop out atau dia harus memilih pindah sekolah daripada ia harus dirundung atau dibully oleh kawan di kelasnya. Mending pindah katanya karena si A tersebut membuli dia terus. Akhirnya dia tidak mau untuk turun ke sekolah ya, dan mending dia harus pindah sekolah. Jangan sampai terjadi itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak yang sosial. Dia tidak percaya diri, menjadi anak yang pemalu, kemudian tidak mampu menyampaikan pendapatnya dan cenderung mengikuti kemauan orang lain. Biasanya dia ini murung ya, kemudian tidak mau bergaul dengan teman di kelasnya, hanya berdiam diri saja. Kemudian punya sedikit teman, teman pun tidak terlalu banyak karena dia menarik diri dari lingkungannya. Kemudian kurangnya rasa humor, sering diejek, ditertawakan, kadang dipukul, didorong, ditendang tanpa mampu membela diri. Ini dalam hal sosial. Nah, jadi kalau kalian menjadi korban pembulian, usahakan kalau memang dalam hal fisik ya, seperti dipukul, didorong, ditendang, usahakan melawan. Jadi jangan sampai kalian merasa terpuruk di sana. Kalau bisa bangkit, bangun ya. Kemudian bila ini terjadi di lingkungan sekolah atau kelas, silahkan laporkan ke guru kalian yang terdekat ada di sana, di kelas itu misal. Atau mau ke guru BK-nya atau ke wali kelasnya atau guru yang terdekat di sana, silahkan laporkan diri atau mampu untuk membela diri. Jangan berdiam diri kalau memang terjadi pembulian dalam hal fisik ya. Kemudian bahasa tubuhnya akan menjadi lemah, kemudian tak ada kontak mata, kepala menunduk. Nah, ini dalam hal bersosialnya akan dampaknya kurang baik ya. Nah, kemudian dampak perundungan lainnya akademis, fisik. Fisiknya mungkin akan menjadi kurang sehat ya karena kepikiran tadi, kemudian emosionalnya juga akan terganggu dan tidak kurangnya rasa percaya diri ya. Jadi kalian bisa lihat di sini dampak-dampak dari perundungan itu ada 4 ya, yang 2 ini masih OTW. Oke, baik anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, Ibu rasa ini ya nanti 2-nya kita akan bahas belakangan. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih sudah menyimak dampak dari perundungan, apa itu perundungan, kapan saja itu terjadi perundungan. Nanti bila ada yang kurang jelas kita diskusikan di grup kita ya, silahkan ditanyakan, silahkan dibahas, nanti kita akan bahas tuntas. Bagi mereka yang sering merundung, silahkan dilaporkan, jangan sampai berdiam diri saja. Baik, Ibu rasa di sore hari ini cukup ya, nanti kita akan lanjutkan di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih yang masih tetap stay di sini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore.